Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Saya Alia Sahla, alumni Pondok Pesantren Husnul Khatimah Kuningan, Jawa Barat tahun 2020. Di sini saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Dedi Herlisyah, mahasiswa Pascasarjana Setiami, Jakarta. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, ya ayah sehat. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Pak, saya punya pertanyaan. Pemimpin harus memiliki sejumlah sifat-sifat utama agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, benar ya ayah. Seorang pemimpin itu ya kan harus mengetahui nilai-nilai kepemimpinan. Karena ini merupakan bekal dia untuk memimpin suatu organisasi, baik yang masih kecil sampai dengan besar, termasuk dengan organisasi perusahaan atau bisnisnya seperti halnya. Ini dibutuhkan nilai-nilai kepemimpinan. Ada beberapa hal ya, itu masalah nilai-nilai kepemimpinan. Yang pertama itu menyangkut integritas dan moralitas. Saya pernah mendengarkan pemimpin berintegritas. Ya, pernah. Itu adalah pemimpin berintegritas, maksudnya pemimpin punya karakter, yang punya kejujuran, yang punya dedikasi, dan yang bermutu, yang punya ilmu. Nah, tentu saja dengan integritas seorang pemimpin ini harus disimbangi dengan moralitas. Kenapa moralitas diperlukan juga? Karena moralitas menyangkut budi pekerti, akhlak yang baik terhadap seorang pemimpin itu. Karena pemimpin itu adalah panutan terhadap bawahannya. Seperti itu. Berikutnya, yaitu pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa maksudnya? Pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi. Nah, ininya. Jadi bagaimana tanggung jawab ini diperlukan sekali, ya kan? Karena bagaimana komitmen seorang pemimpin terhadap organisasi dan bawahannya ini benar-benar dijaga, jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan, otomatis kan merugikan organisasi tersebut. Nah, itu makanya perlunya tanggung jawab seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu visi pemimpin. Kenapa perlu visi pemimpin ini? Karena pemimpin ini harus mempunyai visi kepemimpinan. Dia pernah mendengar atau melihat bagaimana seorang calon pemimpin menyampaikan visinya. Ya. Nah, visi yang disampaikan ini nanti kalau sudah dia menjabat, itu tentu saja harus dijalankan visinya, ya kan? Tujuannya bagaimana untuk membawa organisasi ini dan bawahannya kepada keberhasilan dia memimpin. Itu visinya. Dan lanjut, pemimpin itu harus punya nilai-nilai kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini sangat diperlukan. Karena misalnya pemimpin adalah memutuskan dua hal. Bagaimana dia memutuskan A atau B, ya kan? Kalau memutuskan A, dampaknya bla 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 bla, ya kan? B juga seperti itu. Maka dicari yang dampaknya lebih ringan terhadap bawahan dan organisasi. Ini perlunya kebiasaan bagaimana dia bisa memutuskan terhadap pilihannya. Apakah keteladanan termasuk nilai-nilai kepemimpinan? Ya, jelas teladan itu. Bagaimana kita sering mendengar bagi umat Islam ya,
ikuti teladan Rasulullah, ya kan? Rasulullah seorang pemimpinnya. Ya ini demikian pula terhadap seorang pemimpin, ya, pemimpin perusahaan, pemimpin birokrasi, dia harus punya teladan, ya. Karena keteladanan seorang pemimpin ini adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Keteladanan berkaitan erat dengan kehormatan. Menjaga kehormatan ini sangat penting sekali diamnya. Karena kehormatan, bagaimana seorang pemimpin ini jangan sampai tercela gitu. Dia ini tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga muruahnya di lingkungannya, tidak menjaga. Oleh karena itu, bagaimana seorang pemimpin itu benar-benar harus proteksi, ya. Bagaimana dia itu seperti public figure, diawasi terus, ya, diawasi, ya kan, oleh konstituennya, oleh masyarakat, oleh bawahannya, diawasi terus, ya. Makanya dia harus menjaga kehormatannya. Itu gaya. Lanjut ya, dengan mempunyai keimanan. Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena seorang pemimpin ini ada seorang manusia juga, ya. Seorang manusia yang tentu saja ada kelemahan-kelemahannya, ya. Kalau ada hambatan dalam memimpin suatu organisasi, ya, jangan lupakan Allah, ya. Minta pertolongan pada Allah, karena Allah tentu saja akan memberikan pertolongan. Dan juga dengan keimanan ini sebagai rambu-rambu, ya, rambu-rambu, ya kan? Karena menjadi seorang pemimpin ini adalah merupakan peluang, ya, peluang dan ancaman. Ada dua, ya, peluang dan ancaman. Peluang ini apa maksudnya? Ya. Seorang pemimpin yang adil, ya, ini dia kan tahu kan ada 7 golongan manusia yang di hari nanti tidak ada naungan kecuali nama dari Allah. Yang pertama itu pemimpin yang adil, itu peluangnya. Kalau ancamannya saya pernah mendengar, ya, kan dia dari pesantren, ya. Nah, ya, bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab, ya kan? Dia itu berkata, jika ada kambing mati tersesat, ya, di tepi sungai Efrat, saya yakin Allah akan bertanya kepada saya pada hari kiamat. Ya. Ini ancamannya, ya. Bapak, apakah komunikasi termasuk nilai-nilai kepemimpinan? Ya, jelas dia, ya. Komunikasi itu sangat penting bagi seorang pemimpin, ya. Karena, ya, antara pemimpin dan yang pimpin terdapat suatu ikatan kuat sebagai suatu keutuhan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya sehingga kepemimpinan menjadi efektif dan efisien. Ya. Misalnya pemimpin ini mempunyai suatu ide, ya kan? Jadi ide ini disampaikan kepada bawahannya, maka perlu komunikasi yang bagus, ya, agar bawahannya ini bisa menjalankan ide seorang pemimpin. Ya. Sebagai penutup, di samping yang Bapak jelaskan tadi, ya kan, itu seorang pemimpin harus punya komitmen. Komitmen meningkatkan kualitas SDM. Ya. Karena kemajuan-kemajuan, ya, IT, ya, teknologi sekarang ini, ya, makanya SDM itu perlu ditingkatkan, ya. Ya, terima kasih juga Bapak atas ilmu yang bermanfaat. Demikian bincang-bincang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.